selamat datang di Vimela Hood from Home yang dipersembahkan oleh Vimela Cosmetics. Bersama dengan saya Kiki Cahya hari ini. Hai semuanya, apa kabar? Dan tentunya hari ini kita akan membahas Beauty Trend 2021 All About Eyes. Jadi buat kamu yang gak sabar lagi ya pengen tahu tren seperti apa sih untuk tahun depan, tungguin aja. Tapi yang pasti untuk informasi buat kamu semuanya, Implora Cosmetics adalah brand kecantikan lokal yang diproduksi dan juga dipasarkan untuk kita semuanya, untuk semua kalangan, guna memenuhi keinginan kita yang pengennya punya kosmetik yang berkualitas dan juga yang terjangkau. Nah ini semua disediakan oleh Implora Cosmetics. Dan komitmennya ini ditunjukkan dengan sudah terdaftarnya semua produk dalam BPOM. Jadi semuanya sudah terjamin aman. Implora Cosmetics approved by me. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan 3 narasumber saya yang lagi saya simpen, saya umpetin ya, nanti akan langsung saya kenalkan sama kamu semuanya. Dan yang pasti hari ini akan dipilih 3 orang yang beruntung dengan best makeup. Jadi buat kamu pastikan untuk ikutin semuanya step by step untuk nanti beauty classnya. Siapa tahu kamu yang mendapatkan best makeup di hari ini dan tentunya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dan buat kamu semuanya jangan lupa ya untuk posting keseruan hari ini. Silahkan langsung diposting di Instagram, di feeds boleh, di stories boleh. Jangan lupa untuk mention di @vimela.com dan juga @imploracosmetics. Posting sebanyak-banyaknya karena akan ada hadiah buat kamu juga ya. Untuk ikutan acara sosmed activity di Instagram Vimela akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher OVO Rp250.000 dan makeup kit Implora Cosmetics. Yeay, seru banget hari ini. Pastikan juga buat kamu nyalakan kameranya, pastikan kameranya on ya karena nanti akan dipilih nih siapakah best makeup di hari ini. Dan juga buat kamu yang bertanya nanti akan ada kesempatan. Jadi sabar dulu ya, tahan dulu tapi pastikan juga untuk mikrofonnya ini mute semua ya. Pastikan dulu untuk kamu sahabat Vimela untuk mute dulu mikrofonnya agar suaranya nggak bocor biar kita bisa lebih seru lagi ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini. Oke, langsung aja aku narasumber aku yang sudah hadir secara virtual di hari ini yaitu Aurelie Moremans. Hai Aurelie. Oke, sebentar ya aku cek dulu ya suaranya ya. Aurelie bisa mendengar suaraku ya? Disapa dulu dong sahabat Vimela semuanya. Hai Kak Kiki, apa kabar? Sorry tadi masih ke-mute. Kamu apa kabar Aurelie? Aku kabar baik, terima kasih. Oke, nanti kita ngobrol lagi Aurelie ya. Siap. Oke, nah yang berikutnya ini makeup artist yang nanti akan segera bagi-bagi ilmunya secara cuma-cuma buat kita semuanya. Bari Ritonga. Hai Ki. Udah siap bagi-bagi ilmunya semuanya? Oh tentu, ready. Asik, nanti kita ngobrol lagi ya Mas Bari ya. Dan berikutnya selaku editor in chief Vimela, Mbak Amelia Ayu Kinanti atau Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Hai, selamat siang Ki. Selamat siang Mbak Ayu, sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya hari ini ya. Aku pengen nanya dulu sama Aurelie. Ini kan kita sudah memasuki bulan ke-9 ya, kurang lebih bulan ke-9 untuk kita di rumah aja, bekerja dari rumah. Nah Aurelie, kamu kesibukannya lagi ngapain nih sekarang-sekarang ini? Iya, udah beberapa bulan ini kan udah bisa syuting kan dengan protokol yang tertentu gitu. Jadi aku udah syuting film, filmnya udah keluar juga, dan sekarang aku lagi sibuk promo film sih sebenarnya dari rumah gitu. Dan sebisa mungkin aku di rumah aja, tapi kalau misalnya harus banget keluar, baru keluar. Gitu Kak. Oke. Jadi udah mulai bisa di luar, tapi tetap harus ada protokol kesehatan ya? Bener banget. Oke, nah kalau untuk style bekerja kan dulu sama sekarang itu pasti perbedaannya jauh banget. Yang paling berasa banget buat kamu tuh apa sih perbedaannya dalam dunia bekerja sekarang ini? Apa ya? Ya protokolnya sih. Kalau dulu kan nggak ada protokol sama sekali. Nah sekarang tiap mau bekerja tuh harus swab test lah, harus rapid lah gitu kan. Terus kerjanya juga nggak sesantai dulu gitu. Kalau sekarang tuh masih ada was-wasnya gitu, walaupun semuanya udah rapid gitu, tapi kayak tetap harus pakai masker, tetap harus kayak cuci tangan gitu, tetap agak deg-degan juga sih. Iya, tetap harus waspada gitu. Parno sih enggak, tapi kita harus alert dan waspada ya. Benar. Oke, nah ini kita masuk ke tema kita nih. Beauty Trend 2021 All About Eyes. Aku pengen tahu deh,
Aureli kan kalau kita ngeliat ya udahlah ya udah cakep gitu. Tapi Aduh. penting gak sih makeup buat kamu? Kamu kan gak usah makeup udah cakep banget. Emang kamu harus menggunakan makeup? Amin Kak, makasih. Tapi menurut aku makeup itu penting banget gitu. Selain emang aku kerjanya di depan kamera jadi harus pakai makeup terus, tapi lagi nggak syuting pun aku sering pakai makeup karena emang bukan karena apa-apa sih, emang aku suka bermakeup, kayak aku suka aktivitas bermakeup sendiri gitu. Dan buat aku tuh makeup tuh bikin lebih pede gitu dan bikin mood tuh lebih enak gitu. Jadi kalau kita udah kayak merasa cantik gitu, udah merasa pede tuh kayak harinya akan jauh lebih fun gitu. Menurut aku sih gitu. Oke. Nah, kalau gaya makeup yang Aureli banget, itu tuh gaya makeup yang kayak gimana? Gaya makeup Aureli banget tuh gaya yang natural, terus kecoklat-coklatan mungkin karena emang kebetulan kulit aku nggak terlalu putih, jadi aku nggak sok-sok putih gitu, aku tetap pakai makeup yang coklat dan apa ya, mainnya di mata kalau nggak di bibir sih kalau aku. Oh, antara mata atau bibir. Kalau disuruh milih, mata atau bibir lebih fokus kemana? Salah satu. Nah, susah tergantung mood. Tapi kalau misalnya ada satu makeup yang harus aku bawa kemana-mana, buat bibir sih, lip cream sih. Jadi bibir kali ya. Oke, kalau Aureli lebih ke bibir. Nah, sekarang aku mau nanya sama Mbak Ayu nih. Mbak Ayu, ini kan Mbak Ayu selama ini juga sudah WFH, di rumah aja gitu ya. Kalau dari Mbak Ayu, makeup item yang harus banget dipakai tiap hari itu apa? Sebenarnya sama, awalnya tuh dulu aku juga lipstick karena pada dasarnya emang tipe yang nggak banyak make up kalau nggak benar-benar ada sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau lipstick tuh demi kayak biar nggak pucet-pucet banget aja, biar kalau kelihatan lah bahwa udah mandi gitu ya. Tapi kalau sekarang karena kebanyakan keluar pun kita pakai masker ya, jadi menurut aku make up mata justru penting gitu, karena sesuatu yang kelihatan kayaknya kalau sekarang gitu. Jadi kalau sekarang mulai rajin lah eyeliner, atau kalau malas pakai eyeliner justru pakai eyeshadow dikit gitu, cuman tetap yang natural juga sih. Oke, nah ini selama WFH di rumah, kebiasaan makeup juga mungkin ada perubahan. Nah, kebiasaan makeupnya Mbak Ayu sekarang gimana? Apakah jadi lebih oke, aku akan lebih fokus di mata, harus lebih kelihatan, atau enggak tipis-tipis aja toh di rumah ini gitu. Gimana Mbak Ayu? Jadi pada dasarnya sebelum di rumah dan sesudah di rumah tuh sama aja. Aku emang pada dasarnya makeupnya tipis-tipis aja. Cuman bedanya mungkin kalau sekarang base makeupnya yang berkurang kali ya. Karena kalau di rumah tuh kayak ya udah aku dari pakai sunscreen nggak, tapi ya udah langsung agak warna-warnain dikit biar kalau lagi zoom call nggak pucet-pucet banget lah gitu. Jadi kayak lebih tipis-tipis dan biar gampang juga bersihinnya. Karena kalau ada base makeup kan lebih bersihinnya juga mesti berkali-kali. Jadi kalau di rumah aja sih aku tetap ya kadang-kadang aku tetap pakai eyeshadow, tetap pakai lipstick kalau ada zoom call, cuman base makeupnya aja yang aku dikurangin gitu. Oh, kalau dari Mbak Ayu berarti lebih simplify untuk base-nya. Tapi kalau untuk warna, main-main aja gitu ya warnanya ya. Untuk eyeshadow, untuk iya, kalau aku tergantung mood. Oke, berarti ini koleksi makeup juga harus banyak dong di rumah. Karena kan moodnya kan ganti-ganti kita sebagai perempuan kan. Kadang-kadang pengen yang nude. Iya, tapi sebenarnya warnanya itu aja, tapi akhirnya yang aku pilih cuma ya senang, oh ya udah deh gitu. Tapi akhirnya setelah aku kumpulin lah warnanya dia juga. Khas banget ya perempuan ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Ayu ya. Sekarang aku mau ngobrol sama Mas Bari. Mas Bari ini buat sahabat Femela yang lagi nonton semuanya lagi banyakkan waktu di rumah aja. Gimana caranya sahabat Femela bisa tetap kelihatan cantik meskipun beraktivitas di rumah aja Mas Bari? Ya Ki, kalau menurut aku cantiknya itu harus tetap walaupun di rumah aja, yang namanya olahraga harus, karena itu juga memperlancar peredaran darah. Terus muka jadi lebih apa ya namanya, glowing gitu. Terus ya, dan sekarang tuh apa ya, wanita-wanita itu cantik tuh buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Jadi walaupun kalian di rumah, mungkin bisa dikurangin itu yang namanya base, tapi tetap pakai lip tint, terus pakai eyeshadow sedikit. Jadi biar cantik buat dirinya gitu.
Biar kita ngerasa happy dengan diri sendiri, jadi kita pede gitu ya. Udah mau ngapain aja, mau ada Zoom call lah, mau ada video call, anytime kita udah ready gitu ya Mas Bari ya. Betul. Oke, nah kalau sekarang kan kita kebiasaannya sudah baru ya Mas, kita menggunakan masker kemanapun kita pergi. Jadi yang paling sering terlihat adalah bagian mata doang. Nah itu menurut Mas Bari gimana? Apakah kita harus emphasize di mata atau kayaknya jangan deh, jangan terlalu bold deh di area mata deh. Menurut Mas Bari gimana? Kalau menurut aku karena emang separuh muka itu ketutupan, jadi aku harus mengemphasize atau enhance di bagian mata, entah itu bold, entah itu dengan pemakaian glitter ataupun wings eyeliner, bulu mata dan lain-lainnya. Itu ada banyak cara ya untuk emphasize mata itu sendiri. Dan alis tentunya ya, biar bisa ada frame-nya itu muka gitu. Oke, jadi sekarang kita udah shifting ya. Harus paling utama tuh mata dan alis. Karena yang paling kelihatan cuma segini ya, kita kelihatan ngobrol kan ya. Setengah muka banget Ki. Ya kan? Jadi kita benar-benar harus emphasize alis dan mata. Gitu. Oke deh, thank you Mas Bari. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Mas Bari ya. Aku mau nanya sama Aureli sekarang. Tadi kan aku udah ngobrol sama Mas Bari kalau kita sekarang makeup itu emphasize di area mata. Nah, makeup mata favoritnya Aureli itu apa? Aku pengen tahu dong Aureli, kamu biasanya pakai apa sih untuk mata? Kalau untuk mata yang pastinya maskara. Terus pensil alis itu udah pasti kan. Terus kalau untuk eyeshadow, aku lagi suka banget warna-warna yang warna-warna tanah gitu, kayak coklat gitu. Nah, ini favorite aku nih, Desert dari Emplora Cosmetics. Ini warna-warnanya tuh ada 9 warna, ada yang matte, ada glitternya gitu. Pokoknya kayak komplit banget. Dan ya gitu aku suka kayak main-mainin gitu, kayak hari ini pakai lebih banyak warna apa, besok pakai warna apa gitu. Jadi aku suka banget yang ini. Terus kalau lagi pengen yang berbeda lagi, aku pakai yang Ocean. Jadi dia biru-biru gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak acara atau apa, aku suka kayak improvisasi gitu, pakai biru-biru dikit gitu biar beda. Oke, nah kalau dari yang desert itu, kamu paling suka yang warna mana? Tunjukin dong, aku pengen tahu gitu dari ke-9 warna itu yang paling sering kamu pakai itu yang warna mana? Oke, biasanya di tengah aku pakai ini. Yang atas. Terus di pinggir-pinggirnya kalau nggak ini pakai ini. Terus di tengah-tengahnya suka pakai yang glitter-glitter gitu yang di tengah. Jadinya bagus deh. Coba deh Kak. Iya. Oke, aku akan coba tips dari Aureli. Karena tadi pas dibuka juga kelihatan yang paling sering dipakai itu kan pasti udah berbeda ya teksturnya ya. Iya. Dipakai yang tengah kan? Bener. Oke. Nah, aku sekarang mau ngobrol sama Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kan kita ngobrol-ngobrol soal makeup, soal kecantikan ya. Nah, di Vimela content beauty atau makeup apa sih Mbak yang paling disukain sama pembaca gitu Mbak? Aku pengen tahu deh. Oke, yang paling banyak disukai itu sebenarnya tips and tricks. Jadi pokoknya Bari juga udah tahu deh kalau sahabat Vimela tuh kalau udah kelas makeup Bari juga pernah itu sebelumnya itu ramai banget. Karena mereka emang suka pengen tahu gitu cara-cara pakai makeup tuh yang bagus kayak apa sesuai sama acaranya gitu. Terus aplikasi yang benar kalau mau A atau mau B itu kan bisa beda-beda ya. Jadi tips and tricks itu sesuatu yang sangat aku. Dan yang kedua juga soal makeup lokal. Jadi ternyata beauty enthusiast sekarang itu mereka juga sangat tertarik sama makeup lokal kita gitu. Mereka sangat bangga menggunakannya ya. Jadi menurut aku secara industri itu juga bagus berarti untuk industri kecantikan Indonesia gitu. Oke, jadi sekarang justru makin banyak yang memperhatikan tentang makeup lokal ya Mbak ya? Iya banget. Karena setiap kita keluarin bahwa ini ada satu lagi loh brand makeup lokal tuh mereka tuh pasti kayak antusias dan sangat penasaran gitu. Terus dan yang pasti soal reviewnya tuh mereka pengen banget tahu. Jadi bagus nggak ya gitu, terus dipakai bagus nggak ya gitu. Itu juga salah satu yang selalu ditanyakan juga sama sahabat-sahabat Vimela. Oke deh Mbak Ayu. Nah sekarang ke Mas Bari lagi nih. Ini kita ngebahasnya nggak jauh-jauh dari makeup, terutama untuk area mata ya Mas ya. Beauty Trend 2021 all about eyes pastinya. Nah Mas Bari, untuk makeup mata, spesifiknya untuk perempuan Indonesia, itu yang paling cocok tuh sebenarnya stylenya yang seperti apa? Atau mungkin warna-warna yang paling cocok untuk perempuan Indonesia tuh yang kayak gimana sih Mas? Stylenya itu masih ke satu warna ya, satu atau dua warna kayak perpaduan warna coklat dan hitam. Dan karena tema makeup aku itu lebih ke glam, jadi aku di atasnya dikasih glitter. Itu untuk bener-bener ngeliatin
matanya yang apa ya? Kalau orang lihat ngobrol itu langsung ke mata aja. Jadi biar kenangkapnya langsung ke mata. That's why aku selalu fokus dan paling lama makeup itu di mata. Bisa 1 jam sendiri di mata itu, Ki. Wow. Tapi kalau Bener. misalkan kita semuanya, Sahabat Vimela pengen dapat makeup mata yang glam, tapi dalam waktu yang singkat bisa dong, Mas? Bisa banget, bisa. Nanti aku kasih tips and tricks. Nah, seperti yang Ibu Ayu bilang tadi, itu emang benar-benar banyak pertanyaan. Nanti Kiki experience sendiri deh gimana antusiasnya. Kita akan lihat ya nanti Mas Bari akan mengasih tahu sama kita makeup glam look mungkin ya untuk area mata tapi nggak lama. Nah, thank you Mas Bari, silakan siap-siap dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Oke, Mas Bari sekarang lagi siap-siap. Nah, buat kamu semuanya nih ya, 100 orang Sahabat Vimela yang sudah beruntung terpilih ikutan beauty class hari ini. Sudah pada terima dong ya hampersnya. Nah silahkan langsung semuanya ditata di meja masing-masing. Dipersiapkan terlebih dahulu karena kita akan segera memulai beauty class di hari ini. Dan pastikan untuk kameranya nyala. Yuk kita nyalain dulu kameranya. Ya semuanya kita nyalain dulu kameranya. Nanti kita akan pilih 3 orang best makeup. Jadi Mas Bari akan pilih 1, Aureli akan pilih 1, Mbak Ayu juga akan pilih 1 best makeup. 3 orang best makeup ya hari ini. Silakan langsung disiapin dulu ya. Terus mungkin yang rambutnya masih berantakan dikebelakangin dulu biar gak ganggu proses makeupnya. Terus jangan lupa juga untuk posting keseruan acara di hari ini di Instagram kamu masing-masing dan tag juga di @imploracosmetics dan juga di @vimela.com. Langsung posting sebanyak-banyaknya. Dan buat kamu juga yang nanti punya pertanyaan silahkan langsung aja diketik pertanyaannya apa. Mau nanya buat siapa? Mau nanya buat Aureli boleh, mau nanya buat Mbak Ayu boleh, atau mungkin seputar makeup sama Mas Bari boleh, silahkan langsung bertanya. Nanti akan dipilih penanya yang beruntung yang bisa langsung aku bacain pertanyaannya untuk ketiga narasumberku di hari ini ya. Nah, buat kamu juga sekali lagi untuk Sahabat Vimela silahkan langsung bersiap-siap dan kita minta kamu semuanya untuk menyalakan kameranya karena kita akan cek-cek juga siapa nih yang paling kece, yang paling oke, yang paling best makeupnya di siang hari ini. Nah, sekarang aku akan persilakan langsung untuk Mas Bari. Apakah sudah siap untuk aku intip Mas Bari? Siap Ki. Nah, oke, sudah siap. Nah, sekarang kita mau ngapain dulu nih Mas Bari? Biasanya start di mata, ke alis, pipi, dan bibir. Ini karena tadi kita punya waktu terbatas, jadi aku bikin complexionnya duluan gitu. Oke, base-nya udah ya. Sekarang untuk bagian mata, bibir, dan juga alis. Ini kan all about eyes. Jadi hari ini apakah akan di bold bagian matanya atau gimana Mas Bari? Jadi aku tetap pakai warna-warna dasar kayak coklat, terus agak ke dark coklat. Tapi di depannya itu aku nanti biasanya kan pakai warna shimmer kuning, aku lebih sekarang mau coba ke warna ungu biar kita eksperimen sebentar. Jadi di ujung di inner corner mata ini aku nanti kasih warna ungu. Jadi biar kesannya tuh ada something new. Gitu. Oke, boleh deh. Nah ini Mas Bari sambil kita mulai juga, nanti aku sambil ajak ngobrol boleh ya Mas Bari ya? Nggak ganggu kan? Boleh. Biar aku nggak kelelep sendiri ya gitu ya, antar sendiri gitu. Iya. Nah untuk Sahabat Vimela yang mau bertanya boleh juga langsung diketik pertanyaannya. Nanti akan aku bacain juga pertanyaannya. Nah aku mau ngobrol sama Aureli juga nih ya. Menurut Aureli kelebihan dari Implora Cosmetics dibandingkan kosmetik yang lain tuh menurut Aureli apa sih Aureli? Kelebihannya banyak sih. Jadi range warnanya tuh sangat-sangat luas gitu. Apalagi kayak misalnya lip creamnya gitu. Ini aku ada. Tuh banyak banget. Wow, warnanya banyak tuh banget. Iya, aku kayak koleksi gitu ya. Jadi warnanya tuh banyak apa banget. Hari ini? Aku pakai yang terracotta, tapi aku campur sama yang dusky nude. Jadi nomor 1 sama nomor 2 kalau nggak salah. Oh, di ombre gitu ya? Iya, Kak. Terus selain warnanya banyak banget, jadi karena warnanya banyak banget, emang cocok banget buat semua warna kulit wanita Indonesia gitu. Dan selain itu, apa ya, dia kualitasnya bagus banget, sangat-sangat bagus, tapi terjangkau gitu. Tapi harganya tuh benar-benar tidak mempengaruhi kualitasnya sama sekali. Itu yang paling penting sih, kualitasnya oke banget, tapi harganya terjangkau ya. Nah ini Mas Bari sekarang lagi mengaplikasikan di area kelopak mata keseluruhan ya Mas Bari ya? Ya, aku keseluruhan dengan memakai warna ini. Warna di tengah paling kanan. Oke. Bisa di zoom Mas. Yang itu.
Nah, yang ini. Untuk keseluruh dan untuk di bagian-bagian belakangnya aku kasih yang agak sedikit gelap. Yang warna ini, warna di tengah yang paling kiri. Terus nanti di inner corner-nya aku mau pakai warna ungu ini. Nanti hasilnya akan cantik banget. Gitu. Wow, tapi ini cocok untuk semua jenis warna kulit nggak sih Mas Bari? Takutnya kan ini nggak cocok nih untuk warna kulit yang lebih light atau nggak cocok untuk yang sawo matang atau gimana Mas Bari? Enggak, kalau menurut aku warna coklat itu masuk ke semua jenis kulit, warna lebih gelap kah atau lebih terang. Mungkin nanti kalau yang lebih gelap akan pilihnya yang lebih gelap juga, dan untuk yang light coklatnya akan lebih ke coklat light juga gitu. Tapi buat teman-teman yang nggak pengen pakai warna ungu di inner corner-nya, boleh pakai warna ini nih, gold champagne ini. Ini cantik banget. Ini nanti aku gunakan juga untuk di bawah alis. Dia gunanya untuk kasih space biar alis sama matanya itu ada jarak. Iya, oke. Jadi silahkan dicontek ya sahabat Vimela, semuanya ini sekarang masih untuk area kelopak mata keseluruhan ya dengan warna yang lebih gelap. Nah kalau dari Aureli sendiri biasanya kalau makeup tuh sering nyontek-nyontek di YouTube gitu nggak sih sama kayak kita-kita, atau enggak aku udah punya style makeupku sendiri? Sebenarnya untuk sehari-hari sih aku udah punya style sendiri. Cuma kalau misalnya ada acara gitu, aku suka makeup sendiri kan. Jadi kayak pasti aku nyontek di YouTube sih, kayak misalnya aku lagi suka makeupnya Kendall gitu, aku pasti akan nyari gitu di YouTube gitu, ada nggak sih yang bikin tutorialnya gitu, terus ikutin deh. Oke, sama juga ya kayak kita-kita ya sahabat Vimela ya. Sama. Suka nyontek di YouTube, di Instagram lah, ada tren apa diikutin semuanya. Nah buat kamu sahabat Vimela yang mau bertanya silakan langsung nanya aja ya, mau nanya sama Mbak Ayu boleh, sama Aureli boleh, atau sama Mas Bari. Nah sekarang aku mau ngobrol sama Mbak Ayu lagi nih. Mbak Ayu, kalau dari Mbak Ayu yang paling Mbak Ayu suka itu untuk makeup di area mata tuh warna-warna apa sih Mbak Ayu? Aku so far sih suka warna-warna earthy gitu ya. Dan kalau makeup Korea tuh mereka bilangnya nut, jadi warna-warna kacang. Ini sekarang aku juga lagi pakai Implora. Yang aku pakai warnanya sama yang Mas Bari, itu yang di tengah paling kanan, aku lupa nggak bawah. Paling kanan. Terus di ujung aku pakai yang di tengah juga paling kiri. Tapi kalau Mas Bari kan tadi glitternya dia di ujung mata ya. Kalau aku pakai di tengah sini, jadi kayak pas di bola mata kita gitu. Jadi aku cuma tak sedikit, dan itu surprisingly pigmented banget loh warnanya. Suka banget sih eyeshadow-nya. Terus kalau buat bibir aku pakai lip tint. Biasanya aku pernah pakai lip tint, terus tadi coba-coba, ternyata terus awet. Jadi kayak warnanya tuh nggak ngilang gitu ya. Aku sama kayak Aureli sih yang suka gitu. Surprisingly bener-bener warnanya pigmented banget, dan bener-bener emang awet nih lip creamnya. Tadi kalau lip creamnya aku pakai mau nomor 7 kalau nggak salah ya. Itu pokoknya warna aku banget deh. Jadi setiap aku beli lipstick pun itu kayaknya warnanya itu mulu gitu, dengan nomor yang beda-beda. Kalau beda merek kan nomornya beda. Cuma pas aku bawa ke rumah, itu lagi ternyata warnanya. Oke, jadi warnanya itu aja, tapi ya paling gonta-ganti aja posisinya, kadang di inner corner, kadang di kelopak mata untuk glitternya gitu ya. Iya. Nah, tapi jangan lupa untuk kenapa Mbak? Iya, tapi kalau warnanya si eyeshadow yang desert palette itu ya, itu kayak bisa kepakai semua sih. Jadi kayak semua warnanya itu cocok buat sehari-hari. Oke, nah ini kita lihat di bagian inner cornernya warnanya ungu. Warnanya ternyata keluarnya bagus banget ya. Aku gak kepikiran loh warna ungu bisa digunakan di inner corner loh Mas Bari. Ya, dan ini aku pakai yang glitter tengah ini untuk ke seluruh mata. Tadi mungkin Ibu Ayu ini kali ya kurang menangkap. Kalau aku sukanya yang depannya itu warna gold, tapi sekarang lagi bereksperimen warna ungu. Tapi tetap ciri khas Bari itu di tengah-tengahnya dikasih glitter. Gitu. Jadi kurang lebih sama dengan makeupnya Ibu Ayu, ya Bu ya? Aku banget tapi gak kepikiran lo beli eyeshadow warna ungu gara-gara ini, jadi kayak menarik. Pengen coba di rumah nanti. Kita butuh ya eyeshadow warna ungu ya gara-gara ini ya. Nah, iya makanya biasanya gak kepikiran deh. Nah terus ini yang champagne ini aku taruh di bawah alis. Di bawah alis, terus di sekitar hidung, jembatan hidung, sama di cupid bow. Jadi beberapa tuh ada fungsinya sendiri. Ini untuk memperlebar dagu atau meruncingkan dagu, merincingkan hidung, membentuk sudut
bibir sama membuat space antara mata dan alis gitu. Kayak highlighter ya. Betul. Ya, bisa dipakai untuk highlighter juga. Jadi ini multifungsi kalau menurut aku. Yang coklatnya ini pun untuk yang kulitnya light bisa dijadikan sebagai kontur sekitaran sini. Atau mau pakai blush juga bisa. Warna-warna ini bisa dipakai jadi blush. Gitu. Satu tone warna ya ternyata ya. Nah, ini untuk sahabat Vimela silahkan langsung juga. Ini kan kita sambil seru-seruan nih, kita sambil nonton Mas Bari, sambil praktek juga. Nah, biar multitasking yang makin seru ya, jangan lupa untuk posting keseruan hari ini. Bisa berupa foto atau video ya ke Instagram. Jangan lupa untuk mention di @vimela.com dan @imploracosmetics. Langsung posting sebanyak-banyaknya. Jadi kamu sambil makeup juga, sambil posting juga ya, sambil foto-foto juga. Nah, biar makin rame ya siang hari ini, biar kamu makin repot aja gitu, harus ngerjain semuanya. Biar makin seru, siapa tahu kamu nanti dapat hadiah juga. Nah sekarang Mas Bari udah sampai ke tahapan mana nih Mas Bari? Aku bikin eyeliner dari warna tergelap di paletnya Desert. Jadi ini aku pakai yang Desert juga tadi. Palet buat bikin eyeliner? Yes, betul. Jadi ini aku pakai yang gelap, yang benar-benar paling gelap. Warnanya paling gelap untuk ngebingkai dan buat si eyeliner ini. Oke, jadi ini tergantung brushnya juga ya Mas Bari ya? Ya betul, cari brush yang paling pipih untuk dipakaikan menjadi eyeliner. Gitu. Oke, ini kenapa sih pakai eyelinernya eyeshadow bukan pakai pencil liner gitu Mas Bari? Aku karena pengen bereksperimen aja. Karena aku pengen benar-benar ngasih tahu ke siapa ini? Pemirsa atau penonton nih ngomongnya nih? Yang ada di rumah. Iya. Jadi kalau beli palet ini tuh benar-benar nggak nyesal. Jadi bisa dipakai buat apa aja. Gitu. Aku coba pengen ngasih ide untuk aku lagi misalkan di rumah nggak ada eyeliner nih. Jadi pakai ini. Di rumah nggak ada blush on. Jadi pakai yang eyeshadow ini pun bisa gitu. Jadi harus benar-benar kreatif. Hemat juga. Iya. Kreatif dan hemat tuh sahabat Vimela, lihat ya ternyata bisa untuk membuat eyeliner nggak hanya di bagian sudut mata yang lebih gelap gitu, tapi ternyata bisa kita kreasikan juga seperti ini. Tuh, wow. Nah aku sambil ngobrol-ngobrol lagi sama Aureli ya. Aureli ini kan Implora Cosmetics punya campaign Approved by Me. Menurut Aureli sendiri gimana sih campaign ini Aureli? Menurut aku ini campaign yang sangat-sangat bagus ya. Jadi campaign ini mendukung semua wanita Indonesia tuh untuk lebih percaya diri, untuk lebih mencintai diri sendiri, dan untuk lebih dengerin apa kata hati mereka gitu. Jadi kita nggak usah dengerin apa kata hati, apa kata orang gitu. Kita lakukan apa yang kita mau aja gitu, apa yang bikin kita happy aja. Itu sih. Approved by Me. Jadi kamu mengharapkan teman-teman di luar sana jangan terlalu dengerin omongan orang lain. Yang penting aku dulu, aku nyaman, approved by me, baru kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Bener, kayak contohnya gitu, aku pakai Implora Cosmetics gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain pakai yang lebih mahal, lebih apa gitu. Tapi ya kalau aku cocok, kalau kualitasnya bagus, aku suka, ngapain dengerin apa kata orang, mau mereka ngomong apa, mau mereka mikir apa, aku nggak peduli, aku nyaman dengan ini, ya udah aku pakai aja, itu bikin aku happy kok gitu. Ya, approved by me juga yang pasti. Approved by me, bener. Oke, nah Mbak Ayu, kalau menurut Mbak Ayu campaign approved by me dari Implora Cosmetics itu seperti apa Mbak Ayu? Iya, hampir sama sih sama Aureli bilang. Ini bagus banget karena pesannya adalah bagaimana perempuan itu lebih yakin sama dirinya sendiri, lebih yakin sama pendapatnya sendiri. Walaupun mungkin ya masukan itu akan selalu ada. Kita kan juga namanya makhluk sosial ya, kita akan dipengaruhi oleh lingkungan kita juga. Cuman percaya apa yang kita rasakan sendiri, percaya dengan pendapat kita sendiri itu yang utama sih, karena capek ya juga jadi manusia kalau kita dengerin orang terus gitu, kita pokoknya setiap ada pendapat A kita berubah gitu, pendapat B kita berubah gitu ya, capek. Tapi memang ini juga campaign yang bagus karena memberi kekuatan pada perempuan untuk karakternya jadi lebih kuat. Oke, nah itu dia nih sahabat Vimela, kita harus percaya diri dengan pilihan kita apapun itu. Nah sekarang ini Mas Bari sudah mulai masuk ke area alis ya Mas Bari ya? Ya, aku pakai nah, untuk bentuk alisnya tuh kayak gimana sih Mas Bari?
Iya, gimana? Sorry, kenapa Ki? Kalau untuk bentuk alis sendiri sekarang tuh ada trennya nggak sih Mas? Apakah dulu kan sempat yang lurus, terus sempat yang tipis, sempat Kalau yang sekarang tebal. trennya itu lebih yang tebal, tapi ada arch-nya itu sedikit. Jadi nggak terlalu melengkung, nggak terlalu lurus juga. Tapi yang paling penting sih ikutin sesuai bentuk muka kalian ya. Kalau yang lonjong itu bebas, mau lurus, mau archy. Tapi kalau untuk yang mukanya bulat itu harus ada arch-nya. Terus kalau yang mukanya love, itu arch-nya sedikit. Jadi ya itu hanya Kamila yang tahu, makanya tapi makeup sama MUA ya. Nah itu dia tuh. Nah sekarang kita lihat, ini Mas Bari Aku sedang pakai menggunakan yang apa Mas Bari? dark brown, Mm-hmm. eyebrow pencil. Nah di depannya itu kan karena ini udah ada brushnya, jadi aku suka apa ya ini namanya ya? Aku suka geser ke depan biar nggak terlalu kotak gitu, biar masih ada natural kesannya. Gitu. Oke. Jadi kalau biasanya kita kalau bikin alis yang di blok banget gitu ya, ini kita harus menahan diri ya Mas ya. Iya itu aku nggak suka banget, sumpah. Nggak suka banget ngeliat alis di blok. Susah banget loh nahan diri bikin alis. Sampai sumpah loh dia. Sampai gregetan nih kayak Mas Bari nih. Jadi kayak langsung pengen ngebenerin sendiri, pengen sini gitu. Sini aku jadi kiat ya kalau mau dibenerin alisnya Salbari, pakailah alis blok. Sebenarnya sambil kita caper aja gatal tuh dia. Alisnya gimana gitu, biar dibenerin sama Mas Bari. Buat teman-teman yang di rumah ini pasti udah ngerasain enaknya banget pakai pensil alis ini. Jadi nggak diteken, sama sekali nggak diteken. Tuh langsung nyata, dan once udah di blur depannya itu, dia jadi ngeblend sendiri, jadi nggak pakai extra effort gitu. Beda kalau kita ketemu sama gebetan, effort banyak. Satu aja. Ini gitu. Kenapa jadi kegebetan segala ya tentang makeup ini ya? Single, Beb. Gitu. Sekalian, nah sahabat Mela mungkin ya yang ada percikan-percikan kalau ngeliat Mas Bari lagi make up. Nah bisa nih langsung approach by DM ya. Oke, ini alisnya sudah. Oke, langsung ke blush. Biasanya ya kalau aku itu pakai 2 jenis warna blush. Jadi aku akan campur yang pink candy sama coral peach. Ini dua warna ini cantik banget dan ini masuk ke semua jenis warna Indonesia, kulit Indonesia. Oh, oke. Jadi mau warna kulitnya warm atau yang light itu semuanya masuk ya Mas ya? Ya. Ini pakainya cuma di tap-tap gitu, bukan yang digeser gitu ya Mas ya? Saking pigmentednya, aku pakai di tap-tap aja. Oh. Dan menggeser make up gitu. Tuh udah kelihatan kan? Iya benar-benar. Iya di tap-tap aja udah kelihatan. Irit banget, enak banget. Ini kalau kita menggunakan Impara Cosmetics ya, langsung pigmented kelihatan warnanya. Oke, ini blush on-nya. Nah, di monitornya kehalangan guys. Di dagu juga, oke. Gitu. Ini nggak pakai shading gitu ya Mas? Ini udah pakai shading tadi, shading dalam pas bagian complexionnya. Jadi kalaupun di luar mau pakai shading, teman-teman boleh pakai yang desert ini. Kalau untuk yang kulitnya light, jadi di bagian ini dipakai untuk shading sekitaran sini. Jadi ini benar-benar multifungsi. Ini multifungsi, iya betul. Oke. Nah setelah blush on, pakai shading hidung nggak sih Mas? Aku pakai ini ya banyak tadi. Ya karena aku penasaran banget. Pakai juga shading hidung. Nah untuk enhance, jadi aku pakai dari palette lagi, ini lagi tetap pakai shimmer di bridge of the nose untuk benar-benar kelihatan efek mancung. Gitu. Karena itu impian orang Indonesia untuk punya hidung mancung. Betul, meskipun hanya berupa shading, tapi kita sudah bahagia ya Mas ya. Nah gitu. Untuk Aureli, aku pengen nanya deh, Aureli itu kalau untuk makeup yang full gitu ya, itu sesering apa sih gitu makeup full yang dari base, complexion, sampai semuanya itu sesering apa menggunakan makeup seperti itu? Iya, kalau misalnya lagi sibuk syuting sih lumayan sering, pasti pakai foundation dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya di rumah aja, aku malas banget pakai yang namanya foundation atau bedak itu. Biasanya, ini aku punya kebiasaan baru nih. Jadi selama aku di rumah aja, biar tetap moodnya bagus tapi makeupnya nggak terlalu tebal, aku pakainya lip tint. Jadi aku pakai lip tint dikit di bibir,
sama di pipi sedikit gitu. Jadi kayak kelihatannya tuh fresh gitu loh. Oh, kalau di pipi itu dibaurinnya pakai tangan atau pakai sponge? Aku pakai tangan sih. Oh, pakai tangan. Iya, iya, ya. Itu tips yang nanti akan aku praktekin juga. Nah, ini Mas Bari udah Oke. sampai mana nih, tahap apa? Langsung ke tahap lip tint. Oke. Iya, tadi kan mata udah, alis Ya. udah, terus blush udah, sekarang tinggal ke bagian lip tint. Terus juga tadi aku pakein ini di pas complexion, jadi ini bisa buat cheek, bisa buat lips juga, multifungsi. Jadi buat teman-teman yang mau beli cheeks blush on dalam terpisah, jangan beli ini aja. Ini bisa Nah, buat jadi eyeshadow juga, buat base, ya kan? wah, itu sekali lagi Impala Cosmetics itu emang multifungsi ya, sahabat Vimela ya. Mm-mm. Jadi setelah ini nanti aku akan bacakan pertanyaan, tapi kita mau lihat dulu nih, Mas Bari akan mengaplikasikan lip tint-nya. Kita ke Mas Bari lagi, silakan. Nah, Jadi kalau pakai lip tint itu biasanya aku pakein di dalamnya. Itu warnanya apa tuh Mas Dori? Aku pakai Vampire Blood. Ini pakai yang Implora Cheek and Lip Tint yang Vampire Blood. Gitu. oke. Dan nanti juga aku mau tutorial juga mau ngasih unjuk cara pemakaian Implora Urban Lip Cream. Jadi aku tuh warna terakota. Jadi kita pakein Vampire dulu di dalam. Kita tap-tap pakai brush atau teman-teman mau pakai tangan juga boleh. Oke. Di tap-tap aja di bagian bawah, atasnya juga nggak Di Mas? Ke bagian bawah? dalam. Oh, oke. Ini warnanya benar-benar kayak darah ya. Dan pekat. Karena vampire blood itu tadi. Iya betul. Dan ini walaupun ini lip tint ini benar-benar bisa seharian loh teman-teman tanpa touch up. Iya benar. Aku udah cobain Dan juga udah kok, pernah nyoba? meskipun udah beres makan masih ada gitu. Ya kan? Iya benar. Nah, di Jadi buat bagian kita yang pelupa atau kita yang pemalas gitu ya, kita nggak perlu sering-sering touch up. Oh ya, ini sebagai informasi juga kalau Implora Cosmetics itu halal ya, sahabat Vimela ya. Halal, aman dan bersertifikasi BPOM. Jadi nggak usah khawatir ya buat kamu mau kamu kumpulin semua makeup dari Implora Cosmetics, aman, terkendali semuanya. Halal dan sudah tersertifikasi BPOM. Nah, sekarang Mas Bari ini sudah sampai ke tahap apa? Kan tadi udah di tap-tap tuh di bagian dalamnya. Oke. Ini Nah, sekarang ini untuk buat teman-teman yang suka warna atau lipstick apa namanya ini ya, ombre. Jadi kayak gini. ombre. Terus kalau yang benar-benar ada kan beberapa yang suka yang warna full ya, pakai cream matte. Nah, beberapa juga ada yang nanya nih Kabari gimana ya kalau pakai cream matte itu kok bibir saya jadi kering, terus suka pecah-pecah gitu. Pertama cari kandungan atau lip creamnya yang benar-benar mengandung moisturizer dan vitamin E gitu. Kayak Improla ini, ya kan? Iya bener, udah ada semuanya. Jadi kita nggak usah beli terpisah lagi kan. Yes. Nah kalau misalkan sahabat Mela sama kayak aku nih yang bibirnya kecil banget. Tapi kalau aku pengen pakai ombre itu masih oke nggak sih Mas Bari? Kalau menurut aku untuk bibir kecil itu malah tambah kelihatan kecil ya. Kalau pakai ombre, tapi kalaupun kalian pengen coba-coba ya, again, there is no right or wrong in makeup. Jadi go ahead. Tapi untuk yang bibirnya tipis, aku saranin sih untuk full. Pakai full. Iya. Nah sekarang Oke, kita aku pakai udah ombre ini ya. yang warna apa tadi ya? Brown sugar. Ini kesukaannya Orali juga nih, aku yakin nih, warna-warna brown. Yang brown sugar. Ini diaplikasikan di bagian luar atau ditimpa juga yang tadi Ditimpa. sudah? Ditimpa. Jadi ini kita bikin dua option buat teman-teman yang suka pakai lip tint udah stop di sini, tapi kalau yang mau full ini dia. Dan sebelumnya harus memakai lip balm ya teman-teman, biar ekstra. Moist juga. Terus nanti kalau misalkan celemotan, tinggal dibenerin pakai concealer. Gak masalah ya, gak usah takut-takut lah pakai lipstick. Betul. Nah ini dia nih warnanya.
Nah itu aku lagi ngeliat nih sahabat Vimela yang lagi mempraktekkan ya. Udah ada yang sampai ke lipstick juga. Wah cantik-cantik loh. Halo semuanya. Lagi nongol nih. Hai. Ini sahabat Vimela yang lagi mencoba. Silahkan langsung. Ada yang pakai ring light. Mantep. Persiapannya luar biasa. Wow. Iya Totalitas. benar. Totalitas. Oke, ini sambil dilihat-lihat juga ya. Nah, kita udah sampai ke tahap terakhir yaitu untuk lipstiknya. Oke. Nyalain semua ya kameranya ya. Ini masih ada beberapa yang kameranya belum nyala. Ada yang lagi di mobil juga, lagi di jalan. Tapi nggak nyetir ya, jadi aman. Oke. Tuh ada yang itu ada yang lagi repot nyari lighting lagi di jalan soalnya. Seru ya hari ini ya. Kita bisa make up dimanapun, kapanpun, online kelas pula hari ini bersama dengan Mas Barry Tonga. Oke, ini bagian bibirnya. Masih menggunakan kuas. Biar rapih gitu ya kesannya ya. Ya. Dan karena aku makeup artis juga, jadi aku sangat tidak menyarankan untuk pemakaian langsung dari brushnya ini. Gitu. Tapi kalau ini milik kalian boleh langsung pakai brush. Oh ya, Mas Barry aku boleh nanya ke bagian mata lagi nggak? Ini kan kita nyampe bibir nih, tapi ini ada tren yang menarik banget buat aku namanya floating eyeliner. Itu gimana tuh Mas untuk pengaplikasiannya atau mungkin untuk trennya ke depan? Apakah floating eyeliner ini akan in atau udah lewat? Yang namanya tren itu kan pasti akan masuk dan akan keluar. Dan kalau untuk floating eyeliner, menurut aku untuk sehari-hari itu enggak ya. Kecuali untuk orang yang monolit. Jadi kalau yang orang monolit itu, kalau pas merem, dia itu harus dipakaikan eyeliner setebal kelopak matanya. Jadi kenapa floating? Pas dia buka, dia cuma dikasih eyelinernya di atas mata aja. Gitu. Jadi seolah-olah untuk yang monolit, dia memakai eyeliner. Gitu. Dan namanya tren, orang pasti akan kembali ke tren yang klasik untuk mereka. Jadi eyeliner tetap dipakai di bawah atau di pas bulu mata itu. Gitu, Ki. Iya, karena kalau untuk floating eyeliner itu kan memang untuk yang tangannya steady ya. Kalau kita bikin sendiri itu kiri sama kanan kayaknya susah banget buat simetris gitu. Bener. Harus dipakein orang deh kayaknya, harus dipakein MUA kayaknya ya, bukan kita sendiri untuk yang floating eyeliner tuh. Ya, tapi yang namanya tren buat eyeliner floating itu ya tetap akan balik lagi orang ke eyeliner yang benar-benar klasik atau benar-benar yang ya kayak eyeliner gitu, dipakai di pas bagian mata bawah gitu. Oke, nah aku mau nanya sama Aureli deh. Aureli, untuk tren makeup itu kan macam-macam ya. Tadi adalah floating eyeliner, ada yang kadang-kadang alisnya tebel banget, ada yang alisnya tipis banget. Kamu sejauh ini sudah udah pernah mencoba tren makeup yang menurut kamu paling wow itu apa tuh tren makeup? Aduh, tren makeup paling wow apa ya? Mungkin di saat eyebrow-nya lagi kayak full banget gitu trennya aku sempat ikutan, tapi aku kayak nggak butuh waktu lama untuk sadar kalau itu nggak cocok buat aku. Sama ini tetap eyebrow yang brushy, tau nggak sih yang pakai gel gitu. Oh iya. Nah sampai sekarang aku masih suka kayak gitu sih kalau lagi pengen. Lagi niat gitu ya? Lagi niat ya, suka kayak aku pakainya ini apa sih hairspray gitu, jadi aku pakai hairspray di maskara yang udah habis gitu, terus aku kayak brush ke atas gitu, jadi kayak brushy gitu, lucu sih menurut aku. Iya, karena lebih natural juga ya jatuhnya ya. Iya benar. Oke, nah Mas Barry ini udah sampai mana nih? Udah selesai. Bagian lipstick. Kan? Bisa hadap ke depan model, jadi biar bisa semua sisi kita ngelihat ya. Nah, kita mau ngelihat nih secara lebih dekat. Agak ke samping, hadap samping. Itu hasilnya tuh, sahabat Vimela, dari samping, dari depan. Coba ke depan lagi, sayang. Cantik. Ini bajunya belum jadi. Oke, ke depan lagi. Oh iya, jadi ini semuanya yang tadi Mas Barry bilang ternyata bisa kita gunakan makeupnya dalam waktu yang singkat banget ya. Yes, betul. Makeup glam untuk bagian mata, aku kasih di seluruh mata tadi glitter.
Terus di inner cornernya aku pakai warna ungu biar kayak kesannya tuh beda. Gitu, Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan juga ini sahabat Femela yang lagi makeup ya, dirapikan dulu rambutnya, semuanya, bajunya, lightingnya ya, karena kita akan mempersilahkan Aureli, Mbak Ayu dan juga Mas Bari untuk bisa memilih masing-masing satu orang nanti the best makeup. Yuk silahkan dibuka kameranya ya. Nah, sambil narasumber saya memilih-milih siapakah yang menang best makeup, ini aku mau bacain pertanyaan. Yang pertama, dari Suroya dari Bojonegoro. Hai Bojonegoro, mau nanya sama Kak Bari dan juga Kak Aureli. Warna-warna makeup yang pas buat warna kulit sawo matang. Misalnya foundation dan juga warna lipstick. Nah nih dari Aureli dulu deh. Aureli, kamu biasanya pakai warna apa nih untuk kulit sawo matang? Untuk apanya nih? Lipstiknya kah? Foundation, lipstick dan mungkin semuanya kali ya. Dikasih tahu aja kamu pakai yang mana, warna yang mana gitu. Oke, untuk foundation sama bedak sih aku nggak tahu warna apa, nomornya apa, tapi kayak biasanya aku nanya sama si mbaknya sih, kayak ini cocoknya warna apa gitu. Biasanya dikasih sama mbaknya sih kalau aku cari foundation gitu. Pokoknya aku cari yang paling mirip sama warna aslinya gitu, biar nggak belang gitu kan. Nggak lucu kayak kulitnya udah sawo mateng gitu, mukanya putih gitu kayak agak agak kurang gitu ya. Kalau untuk lipstick aku suka warna-warna nude, warna-warna coklat. Kadang-kadang aku juga suka warna pink. Menurut aku aku cocok-cocok aja. Dan kalau misalnya lagi ada acara juga merah marun gitu juga menurut aku keren banget sih di kulit sawo mateng gitu. Apalagi tadi ya. Kalau untuk misalnya blush on gitu. Tadi aku pakai sama kayak Kabar ini. Aku pakai yang coral peach sama apa nih namanya? Pink candy gitu. Ini aku mix dua-duanya jadinya gini kayak apa ya, fresh gitu loh, kayak blushing terus gitu. Iya, lucu menurut aku. Oke, nah itu dari Aureli. Kalau dari Mas Bari, ini tips mungkin buat Suroya dari Bojonegoro untuk kulit sawo matang. Yang harus digunakan tuh warna-warnanya apa aja Mas Bari? Oke. Ya, halo Mas Bari. Ya. Ini masih dari Suroya dari Bojonegoro. Kalau untuk kulit sawo matang itu yang disarankan warna-warna apa untuk lipstiknya? Ini baru kelihatan. Shadownya. Untuk mata aku saranin tetap warna kecoklat, kecuali kalau emang kayak lagi pengen warna-warna sunset atau apa ya dibilang orange, itu boleh banget. Untuk pipi itu warna-warna deep plum. Jadi warna-warna orange juga kayak terracotta, terus warna deep plum. Dan untuk bibir, again, pemakaian warna terang menurut aku seperti yang neon pink ataupun yang apa ya, yang pel-pel gitu dihindari. Bagusnya juga deep merah marun tapi yang benar-benar gelap. Terus warna terracotta, terus warna-warna pink tapi yang dusty, itu cocok buat kulit-kulit kuning langsat. Gitu. Oh, dusty pink juga justru cocok ya Mas Bari ya? Cocok. Oke, baiklah. Nah ini sambil dilihat-lihat juga nih Mas Bari, jangan lupa harus milih satu orang ya. Siapakah yang menang best makeup. Jadi kamu bisa sambil post-post juga nih sahabat Femela. Ngadep ke kamera sambil post-post yang paling cantik, ngadep samping ya kan. Atau angle terbaik kamu lah, tunjukin yang mana. Nanti siapa tahu terpilih jadi best makeup di hari ini. Nah pertanyaan berikutnya. Dari Liana di Bandung, pertanyaannya banyak. Yang pertama, adakah tips makeup untuk bentuk mata dan alis yang nggak simetris agar terlihat lebih simetris? Nah, Mas Bari gimana nih kalau yang makeupnya atau mungkin mukanya nggak simetris, biar kelihatan simetris, apakah harus kita paksakan atau ya nggak apa-apa karena alis sama bentuk mata kadang-kadang emang nggak sama gitu, Mas Bari? Kalau menurut aku nggak usah dipaksakan ya. Jadi emang garisnya ada aja, cuman sedikit. Kalau mau sedikit dikoreksi boleh, tapi jangan bener-bener memaksakan untuk kayak sama semua karena mata sama alis itu semua orang tuh berbeda. Jadi ya nggak usah dipaksain, cantik. Seperti model saya ini nih. Tidak memaksakan untuk menyamakan alis karena emang fitur mukanya ini apa ya namanya ya? Sayang, apa namanya? Agak asimetris. Gitu. Oh, tapi kita semua juga kayaknya asimetris ya wajahnya ya. Ya kan, selalu ngerasa ada yang nggak sama deh ini antara kiri dan juga kanan. Nah, tapi kita lihat mungkin kalau kita usahakan untuk menyamakan gitu ya, tapi lebih natural nggak masalah. Tapi jangan terlalu dipaksain banget, kaku banget gitu ya Mas Bari ya. Betul.
Nah, ini masih pertanyaan dari Liana di Bandung. Bagaimana untuk bibir yang tebal ingin menggunakan lipstick glossy agar nggak terlihat semakin tebal? Oh, oke, bibir tebal tapi pengen pakai glossy. Dari Mas Bari gimana Mas Bari? Banyak ya pertanyaannya ya. Ya, Jadi ada 3, ini baru 2 nih. habis ini ada lagi. Ada lagi satu lagi. Kalau mau pakai warna glossy, hindari warna-warna yang goncreng kalau menurut aku. Jadi warna-warna yang benar-benar nude, yang benar-benar kalem, itu boleh dipakein glossy untuk bibir yang tebal. Tapi saya saranin sih ya, jangan pakai glossy kalau untuk bibir tebal karena itu akan benar-benar mempertebal bibir. Tapi kalau tujuannya itu monggo boleh. Gitu Ki. Okay. Sesuai selera. Kalau dari Mbak Ayu sendiri, Mbak Ayu suka nggak sih pakai lipstick yang glossy gitu Mbak Ayu? Kalau aku sih kebetulan bibirku tebal juga, cuman aku kalau yang glossy itu biasanya aku pakai buat ombre aja sih, jadi buat yang di tengah sini aja, jadi nggak kelihatan terlalu full. Jadi di sini aku pakai lebih muda warnanya, terus di glossy itu dikit aja di sekitar sini gitu. Jadi tetap kalau kelihatan tuh kayaknya bibirnya nggak penuh-penuh banget. Gitu. Tapi emang biasanya sih aku lebih cenderungnya lebih kebanyakan matte sih kalau lipstick sebenarnya. Oke, jadi matte versus glossy. Nah kalau Areli gimana? Apakah kamu juga suka menggunakan glossy atau lebih suka matte? Aku suka dua-duanya, tapi aku juga suka banget glossy sih sebenarnya. Jadi kayak apa ya, kayak pulpy gitu loh bibirnya tuh. Jadi kayak kalau aku sih nggak ada masalah dengan bibir yang full. Jadi aku kadang-kadang kayak ya udah gitu, kayak fullin aja gitu. Kadang fullin, kadang-kadang emang cuma kayak depannya aja gitu. Jadi memang nggak ada pakem gitu ya, nggak harus A, B, C, udah ikutin aja. Moodnya kemana ikutin aja, nggak usah dilawan. Senyamannya kan. True, Iya. bener-bener. Yang penting approve by me. Approve by me, betul. Kan pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana cara pengaplikasian shading agar terlihat natural dan nggak kaku masih dari Liana? Gimana Mas Bari? Shading biar nggak kaku. Oke. Untuk shading mana nih? Kalau untuk shading hidung, aku biasanya ke atas. Jadi biar ngebaurnya lebih natural dan nggak terlalu kayak garis lurus. Biasa kan kalau beberapa yang teman-teman lihat itu garis lurus banget di sini putihnya. Biasanya aku ngeblendnya tuh yang dari bawah ke atas. Jadi biar menghindari garis lurus itu tersebut. Nah untuk yang di pipi, aku selalu blendnya itu nggak kelihatan kayak garis. Jadi bener-bener kayak seamlessly kayak ngebaur gitu. Dan bagian rahang juga. Ini tetap kuncinya sih blendingan sih ya Mbak Kiki ya. Jadi blendingnya itu harus benar-benar kayak kelihatan ngebaur sama si makeup yang lainnya gitu. Iya, jadi jangan pakai emosi ya kalau makeup ya. Kan kita bawaannya pengen bikin garis gitu. Ya kan suka jangan terlalu tegas ya. Yes. Iya, emosional gitu kalau mau pakai makeup. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Tiur di Jakarta Selatan. Mau nanya dong sama Kak siapa nih? Kak Bari ya. Okay. Bagaimana cara mengatasi alis nggak simetris dan sedikit sipit gitu matanya? Gimana? Ini dua dong berarti ya, mata dan alis ya? Alis nggak simetris sama mata yang oriental gitu bentuknya. Oke, untuk alis yang nggak simetris, kalau menurut aku ikutin aja alurnya. Kamu koreksi sedikit demi sedikit. Gitu. Itu untuk alis. Jadi again jangan terlalu memaksakan untuk menyamakan alis karena alis itu kayak sister bukan twin. Gitu. Ketawa lagi. Terus kalau untuk mata sipit, pemakaian bulu mata itu membantu banget dan eyeshadow-nya dibaurin agak sedikit ke atas. Jadi biar bener-bener kayak ngebuka mata. Gitu, Ki. Oh, nah kalau untuk dibaurin ke atasnya dari tengah atau sudut doang dibaurin ke atas? Dari tengah sampai ke sudut sini. Jadi itu akan benar-benar ngebuka. Dan pemakaian Scott untuk yang kalau mau kondangan ya, dan untuk yang apa ya namanya pro silahkan. Tapi untuk yang kurang pro pakai bauran eyeshadow aja. Iya, gitu. Itu sudah cukup membantu ya. Nah, berikutnya dari Felicia Depok. Ini Kak Bari di donder loh pertanyaannya buat Kak Bari semua tentang makeup. Oke. Dari Felicia di Depok. Kak Bari, gimana caranya
biar makeup mata lebih awet, nggak pecah warnanya dan bisa sama kanan dan kiri. Tuh gimana tuh? Apakah kita step by stepnya harus misalkan warna pertama kiri kanan, warna kedua kiri kanan, atau kiri dulu dihabisin sampai selesai, atau maksudnya kayak tadi atau yang step kedua tuh? Kalau aku untuk menghindari crack pertama itu pakai base makeup mata. Kalaupun nggak punya, pakai foundation. Itu tips pertama. Terus kalau aku biasanya dari kiri langsung ke kanan. Pemakaian warna pertama apa di kiri, terus habis itu langsung ke kanan. Pertama itu mempersingkat waktu. Kedua, ya namanya udah tua ya, mohon maaf. Jadi suka lupa nanti, ini tadi pakai warna apa ya? Tahu-tahu di sininya coklat, di sininya hijau kan? Nggak lucu gitu. Iya. Itu bukan faktor umur sih, enggak. Cuman ulang tahunnya udah sering gitu aja. Ya, sama kita mah udah ya. Oke, nah semoga terjawab ya Felicia di Depok ya. Jadi biar lebih awet tadi sudah dijawab. Dan warnanya biar sama kiri dan kanan itu berarti habis aplikasi kiri langsung terusin kanan. Gitu. Jangan dihabisin dulu di kiri ya. Nah ini sambil Mas Bari, Mbak Ayu sama Aureli jangan lupa ya untuk pilih-pilih nih siapakah kira-kira best makeupnya. Jangan kelupaan, kita ngobrol-ngobrol kelupaan. Udah dong. Oh udah. Aku udah tapi bingung. Kalau punya aku dipilihin Ibu Ayu ya. Jadi teman-teman. Oh gitu ya. Jangan come after me. Nah, berikutnya dari Miftahun Nurul Jannah dari Jakarta. Gimana caranya makeup mata untuk yang berkacamata, sipit, dan berhijab tapi jangan yang bold. Nah, berikutnya tips untuk warna lipstik yang bibirnya tebal dan hitam. Yang pertama dulu deh Mas Bari. Berkacamata, sipit, dan berhijab. Itu makeup matanya seperti apa? Untuk makeup mata yang berkacamata, hindari pemakaian bulu mata. Again, karena itu akan nyangkut-nyangkut. Dan pemakaian apa lagi ya? Maskara jangan terlalu tebal juga dan pakai yang waterproof biar nggak nempel ke lensanya. Terus untuk biar nggak glam atau biar nggak apa ya namanya? Terlalu bold banget, pakai yang natural aja, warna-warna yang natural, terus eyelinernya tipis aja. Jadi itu. Dan hindari untuk di bagian hidung memakai foundation terlalu banyak. Jadi nanti dia akan ngecap dari si kacamatanya itu. Okay. Terus apa lagi tadi Ki? Warna lipstik untuk yang bibirnya tebal dan hitam. Yang gelap kali ya, jangan hitam, yang gelap gitu ya. Warna untuk yang tebal itu harus anulir dulu warna hitamnya dengan memakai foundation. Terus kalau yang punya bibir tebal, untuk menghindari bibir efek tebal lagi, pakai warna-warna yang natural, warna-warna yang nude. Terus hindari warna-warna dan pemakaian gloss. Itu tadi yang udah dibahas. Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya warna eyeshadow dan lipstick buat usia 40-an apakah dari Surabaya? Tapi nggak ada namanya nih dari Surabaya buat usia 40-an. Silahkan Mas Bari. Sekali lagi tadi aku ke distract. Ya, untuk usia 40-an ini yang disarankan warna-warnanya seperti apa? Tonnya untuk mata, untuk lipstick itu seperti apa? Oke, untuk warna 40-an itu balik lagi ke personality orang itu tersebut. Kalau emang mau bener tampil pede, boleh pakai warna apa aja. Tapi untuk enak dipandang, warna-warna coklat muda gitu. Dan hindari pemakaian terlalu banyak concealer di daerah mata aja. Gitu, warna coklat muda. Terus kalau mau pakai warna glitter juga biar kesannya nice to meet you kalau ketemu orang, go ahead gitu. Ya, jadi dicoba aja gitu karena nggak ada batasannya kok. Kita nyamannya apa, cobain aja, nggak usah takut. Iya. Nah, buat teman-teman silakan langsung posting juga hari ini mau foto-fotonya atau videonya step by step makeup tadi. Silakan langsung mention ke Instagram @vimela.com dan juga @implora-cosmetics ya karena nanti akan ada hadiah luar biasa buat kamu, makanya langsung posting sebanyak-banyaknya. Nah, ini Mas Bari sama Aureli udah dapet kira-kira siapakah pemenangnya? Udah dong. Udah. Dapat lagi pemenangnya, ini semoga nggak sama ya. Kalau misalkan sama harus cari yang lain ya, biar semuanya kebagian ya. Oke. 3 orang. Kita akan persilahkan Mbak Ayu dulu untuk memilih sahabat Vimela. Aku duluan sih. Iya dong. Aurel duluan aja gimana? Soalnya aku pilihannya banyak, berharap dipilih orang lain. Aku nitip Mbak Ayu ya.
Gak ada. Mas Bari harus sendiri. Gak boleh. Harus pilih sendiri. Mbak Ayu, Ya udah. Oke. Benar ya, aku lihat ulang lagi ya. Ya boleh. Oke. Pause dulu Kalau semuanya ya, nyalain kameranya semuanya biar bisa kelihatan. Ya, di pause. Ya, oke. Ragu-ragu nih kayaknya Mbak Ayu nih. Ya, banyak banget yang aku suka. Banyak banget serius. Ini susah banget milihnya. Tapi aku punya satu favorit aku. Karena sebenarnya aku suka pada saat dia dandan tuh kayaknya yakin gitu loh. Jadi benar-benar konsep approved by me-nya tuh dapat banget gitu. Jadi kalau yang favorit aku adalah yang namanya Krista Indah. Krista Indah. Coba kita lihat Krista Indah ya. Kita mau lihat dulu dong make-upnya Krista Indah. Ini sambil lagi dicari nih Krista Indah yang mana. Kita akan tap dulu. Kita pengen ngelihat Krista Indah. Coba tangannya dilambai-lambaikan ke kamera sih. Krista Indah. Biar kita bisa langsung ngelihat kamu. Jadi kita tahu bajunya warna pink. Wow. Hai cantik, halo. Aku suka. Krista Indah, kamu dari mana? Dari Jakarta atau dari kota lain? Dari Jakarta, Kak. Dari Jakarta, oke. Ini makeup glam look. Ini kamu makeupnya memang sehari-hari memang sukanya mata yang bold atau emang lagi hari ini pengen nunjukin sesuatu yang beda? Aku karena matanya sipit, jadi biasanya emang gelap gitu, Kak, di ujung. Oke, cantik. Selamat ya kamu gelap. Kalau misalnya nggak ada gelapnya jadi tambah sipit gitu. Tapi cantik banget. Keren loh tapi. Selamat ya Krista. Makasih Kak. Nanti akan dihubungi langsung ya untuk pemenangnya ya. Nah sekarang loh Mas Barinya hilang. Mas Bari, nah. Aku tadi lagi milih juga bingung. Oh, biar deket ya milihnya ya, lagi monitor. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat Aureli dulu deh. Aureli, kamu silakan memilih satu orang best makeup. Siapakah dia? Bentar ya, aku lagi scroll. Aku udah tahu sih, tapi aku pengen lihat lagi gitu biar yakin. Silahkan dilihat-lihat, dipilih-pilih. Nggak apa-apa, kita tungguin kok. Soalnya aku pakai handphone kan, jadi kayak mesti scroll banyak banget gitu untuk nyari orang. Panjang ya, ke samping-samping ya. Ini sambil kita menunggu Aureli scroll ya, buat kamu Sobat Femela silakan langsung posting juga keseruan hari ini ke Instagram, ke @femela.com dan juga di @implora-cosmetics. Silahkan posting sambil kita lihat-lihat. Nah, post tuh semuanya yuk, cantik. Aku lagi ngeliat. Ada yang dada, post ya, betul. Lihat kiri, lihat kanan ya. Nah, tuh mungkin sambil ketawa-ketawa, candid gitu, gimana? Nah, iya betul. Aureli udah dapat pemenangnya? Udah. Oke, silahkan sebutkan namanya. Namanya Tanti Wulandari Putri. Tanti Wulandari Putri. Silahkan angkat tangannya, Tanti Wulandari Putri. Angkat tangannya, kita mau langsung ngobrol sama kamu ya. Yang memenangkan Best Makeup kedua di hari ini. Hai. Halo. Oh, kamu dari mana sih? Dari Jakarta atau dari kota lain? Dari Jakarta juga. Oke, ini kamu makeupnya emang hari ini mencoba yang baru atau memang sehari-hari matanya seperti ini untuk makeup mata dan juga makeup bibir? Biasanya kalau buat ke kantor. Oh, ke kantor. Wow, bangun pagi dong ya itu ya. Iya, enggak pas di kantornya. Dari jam 4 subuh dong ya. Bukan dari rumah ya, pokoknya pas di kantor baru langsung makeup ini itu. Oke, cantik. Selamat ya, kamu menang hari ini. Kasih. Sama-sama. Nanti akan dihubungi langsung untuk pemberian hadiahnya. Nah, sekarang kita ke pemenang yang terakhir untuk Best Makeup di hari ini. Mas Bari hilang lagi. Aku ya udah pulang. Pengen lihat lebih dekat lagi. Gak apa-apa. Aku ngobrol sama modelnya gimana? Hai model. Oke. Mas Bari silakan langsung dipilih. Oke. Pilih lagi ya.
Ya, 1 orang. Monitor. Wih, acak. Kayak Jaja Miharja. Tadi ya kayaknya monitornya. Oke. Oke. Ya, pause dulu semuanya. Ini nih. Oh, ini makeup saya. Bukan dong. Oke. Oh, wow. Oke. Kok ada yang disenterin dari bawah itu? Udah. Nah, agak mundur Oke. mungkin. Saya serahkan sama Bu Ayu. Gitu, nggak boleh. Mbak Ayu udah pilih 1. Mas Bari sekarang pilih 1 juga. Oke. Sudah. Ya, silahkan. Namanya adalah? Dea. Lupa itu. Sorry. Kecilan. Yang namanya Dea kayak banyak deh. Langsung GR nih Dea nih. Ntar dulu ya Dea siapa nih kita lagi cek ya. Oke. Dewi Hania. Yang mana yang namanya Dewi Hania? Dewi Hania. Dewi Hania, angkat tangannya Dewi Hania. Dewi Hania. Bukan Dea ya. Dewi Hania. Silakan kita mau ngobrol dulu sama Dewi Hania. Dan jangan lupa silakan langsung posting ke Instagram masing-masing. Hari ini keseruannya mention ke @vimela.com dan Implora Cosmetics. Sudah ada pemenangnya? Angkat tangan dulu dong yang menang. Tadi siapa namanya Mas Bari? Panjang sekali tadi. Dewi Hania. Dewi. Dewi Hania. Hai. Hai Kak. Hai, ini yang aku bilang makeup tema monokrom. Jadi dari mata, blush sama bibir itu menyatu. Dan ini benar-benar nggak ada matinya tren makeup seperti ini. Jadi go buat Dewi, ya. Oke, Dewi kamu dari mana Dewi? Dari Jakarta. Dari Jakarta juga. Selamat ya Dewi ya. Makasih Kak Beri. Sama-sama. Nah, itu tadi 3 orang yang sudah memenangkan Best Makeup. Terima kasih loh Mbak Ayu, Aureli, dan juga Mas Bari yang sudah ngebantu saya untuk menentukan siapakah Best Makeup di hari ini. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Kalau aku ke Mbak Ayu dulu ya. Mbak Ayu, kalau menurut media nih dari pandangan Mbak Ayu sendiri, kira-kira pandemi ini nantinya berpengaruh nggak sih dengan makeup look di 2021 Mbak Ayu? Pasti sih, karena pandemi ini nggak hanya di dunia kesehatan pengaruhnya, cuman ke seluruh industri ya, termasuk beauty, termasuk fashion gitu. Jadi pasti berpengaruh gitu. Salah satunya kebiasaan baru ini karena kita harus pakai masker, jadi makanya makeup mata itu jadi kemudian penting gitu, menjadi focal point. Karena salah satunya mungkin yang dilihat pertama pada saat kita ketemu orang sekarang adalah matanya kan. Jadi pasti sedikit banyak ada pengaruhnya. Baik, jadi masih akan mungkin kondisinya kurang lebih masih sama ya dengan kita sekarang masih menggunakan masker gitu ya. Tren makeupnya juga mungkin masih nggak jauh-jauh dari area mata. Nah kalau dari Mas Bari sendiri ini projection tren untuk tahun 2021 itu seperti apa Mas Bari? Kalau menurut aku dari bold akan shifting secara perlahan ke makeup natural, karena beberapa bride sekarang tuh tampil pengen jadi dirinya sendiri gitu. Kak, aku nggak mau menjadi orang lain ya, aku nggak mau terlalu tebal, nanti pas di foto anak aku nanya mom who is that, kayak gitu gitulah. Jadi akan benar-benar trennya itu akan beralih dari makeup bold ke makeup yang benar-benar flawless atau natural, dan warna-warnanya pun akan tetap kayak warna-warna favorit tuh kayak pink, kayak terakota, terus kayak koral, itu akan tetap menjadi andalan atau juara ke beberapa tahun ke depan. Oke, itu dia projection untuk tren makeup di tahun depan. Ini ada pertanyaan tambahan lagi nih untuk Mas Bari. Aku lagi? Iya, ini. Baik, oke. Pertanyaan di handphoneku ya. Boleh. Untuk lipstick ombre, tips and triknya yang works untuk semua bentuk bibir itu yang seperti apa? Colongan lagi nih pertanyaannya. Ada 2 tips. Pertama, kalian harus benar-benar pakai foundation atau concealer di bibir kalian. Terus pakai lipstick di bagian dalamnya aja. Nah, kalau nggak sempet atau nggak bawa concealer atau foundation, bisa pakai 2 lipstick. Warnanya seperti ini. Aku kasih unjuk. Kayak warna yang lebih, bentar ya. Warna yang nude sama warna yang lebih gelap.
Jadi warna yang nude itu untuk seluruh bibir, dan warna yang gelap itu untuk bibir bagian dalam. Ini kombinasi aku yang paling favorit itu sugar brown sama si terracotta. Oke, udah hafal langsung sugar brown Hafal sama sekali, terracotta. aku udah baca-baca di rumah. Dan pakai terus, makanya langsung udah luar kepala aja gitu kalau diminta untuk menyebutkan. Nah, sekarang untuk Aureli, ini kan 2021, sebentar lagi ya, sebulan lebih dikit lah kita udah masuk ke tahun yang baru. Kamu next-nya mau ngapain nih di tahun depan? Apakah ada goals baru atau enggak, udah ikutin aja, ngalir aja? Sebentar, kamu suaranya belum keluar Aureli. Tahan dulu, suaranya belum keluar. Masih mute kayaknya. Halo. Nah, oke. Oke. Lanjut. Oke, iya dari kecil sih aku emang orangnya tuh kayak go with the flow banget gitu sih. Jadi ya udah apa yang ada aku kerjain gitu. Tapi emang buat tahun depan sih udah ada beberapa film yang udah menunggu ya. Jadi ya paling film sih yang udah pasti, sama mungkin mau keluarin lagu lagi. Oke, nanti ada lagu lagi, ada project film juga. Jadi siapa tahu nanti bisa bekerja sama Mas Bari kan, who knows ya kan? Who knows? Benar. Well, make up. Ayo dong. Sama Vimela juga dong. Boleh, Iya boleh. dong, pasti juga. Semoga dalam kondisi yang lebih baik lagi nanti. Nah, kalau dari Mbak Ayu lagi nih Mbak Ayu, ini kan melanjutkan pertanyaan yang tadi nih dari sahabat Vimela. Ini kayaknya memang belum selesai pertanyaannya ya Mbak Ayu mengenai lipstick ombre. Kalau dari Mbak Ayu sendiri, apakah Mbak Ayu juga sudah pernah ngikutin tren tersebut atau selama ini ya udah warnanya udah satu warna aja? Aku suka sih lipstick ombre karena sekali lagi kan tadi aku bilang bibirku kan lumayan plump juga ya. Jadi kalau misalnya aku lagi bosen, aku akan memakai warna itu. Jadi tadi sebenarnya kalau pagi-pagi tadi aku pakainya ya itu tadi mauve, sama aku pakai lip tint sedikit yang cranberry. Ya. Tuh. Tapi tadi pas sampai sini biar agak-agak earthy, aku ganti warnanya jadi yang terracotta lipsticknya. Oke. Tadi apa ya agak ke pengen biar agak ini dikit bold dikit karena di depan kamera. Nah, Mas Bari ini ada banyak yang masuk Mas Bari. Ya. Pengen diajarin tutorial ombre dengan lipstick 2 warna. Ini banyak banget yang masuk, jadi kayaknya Mas Bari harus nunjukin sama kita ya. Karena aku bisa membaca pikiran para penonton di rumah, aku hapus lagi nih. Oke. Terima kasih. Ya. Hebat loh dia. Pakai face shield dulu. Asik. Ya. Oke. Jadi ini aku pakai cara kedua karena tadi udah pakai lipstick full, aku pakein concealer di bibir model kita yang mantan model tahun 2090. Kok ke depan mantan modelnya? Ke depan dong ya. Oke, aku pakein concealer dulu di semua bibirnya. Terus aku pakai again Vampire Blood. Ini favorite banget untuk dijadiin ombre karena ini yang paling gelap. Jadi kalau buat teman-teman mau atau suka warna atau bikin lipstick ombre, pakai yang Vampire Blood untuk bagian dalamnya. Iya. Nah ini dia bisa dicontek nih. Ya. Semuanya. Dan karena ini kalau udah kering itu susah banget hilang. Jadi teman-teman harus cepet ya. Pas di apply itu cepet tap-tap pakai tangan. Atau kalau pakai sendiri bisa gitu kan. Coba sayang. Oh, dengan kuas juga bisa atau dengan tangan juga lebih gampang ya. Oke. Nah. Dalam banget nih. Nah, ini dia nih teman-teman semuanya. Bisa direkam juga ya untuk step-stepnya? Bisa, boleh. Ini cara kedua. Nah, kalau cara pertama itu kalau teman-teman pengen full, jadi lipstick semua dulu, dipakai yang paling muda, full. Ini cara yang pertama ya, karena ini sekarang aku lagi cara yang kedua. Pakai full dulu semuanya yang paling muda, nah yang paling gelap tetap di bagian dalam bibir. Gitu. Tapi ini menurut aku cara yang paling mudah dengan menggunakan concealer. Jadi sekali kerja dan langsung jadi. Nah. Oke. Habis nyentuh bibir, pakai hand sanitizer. Yes. Ya, ini gitu. Kan cepet banget kering ya, berarti sebenarnya gini pun udah oke ya Mas Bari ya? Ya, jadi karena emang cepat banget kering dan kalau once sudah kering itu jadi kayak
nempel banget. Jadi teman-teman harus gerak cepat gitu. Nah, dan warnanya juga ini oke banget sih. Kayaknya masuk ke semua warna kulit ya Mas Bari ya? Ya. Apalagi ke bagian ke teman-teman yang punya kulit dari kuning langsat ke agak dark Yang gitu. warm ya. Oke. Coba di zoom model kawakan kita ini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia Imut teman-teman. Kayak setengah hari lebih muda gitu. Setengah hari ya, ya. Oke. Nah ini dia nih teman-teman bisa dicontek untuk ombre lips ya. Jadi hanya dengan menggunakan satu produk aja bisa langsung seperti itu. Atau kalau misalkan mau diratakan sebibir full pun bisa juga sesuai dengan selera. Atau mungkin mau ditimpa lagi. Kayak tadi pas di awal Mas Bari juga sudah ditimpa lagi ya Mas Bari ya. Dengan lip matte-nya. Nah seperti itu hasilnya. Oke deh, thank you Mas Bari. Thank you Nah, Mbak Kiki. sebelum kita udahan kita foto bareng dulu ya. Ini aku mau foto Boleh. bareng dengan narasumberku, silakan hadap ke depan ya. Mbak Ayu mungkin agak mundur karena terpotong sedikit Mbak Ayu. Oke. Nah, aman? Oke. Model nggak usah ikutan kali ya. Mau ikut modelnya. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Tahan. Nah, ganti pose lain mungkin. Mau gimana? Modelnya ditutupin. Baik, boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih narasumberku hari ini. Terima kasih. Thank you Kak Kiki. Terima kasih. Ayu, Aureli, thank you. Thank you. Kita ketemu lagi ya. Thank you Aureli, thank you Mbak Ayu. Terima kasih Mas Bari juga. Bye. Bye-bye, thank you. Nah itu tadi sahabat Vimela, wah hari ini seru banget ya. Kita sudah ada makeup class, ada juga udah ngobrol-ngobrol, sudah menjawab juga semua pertanyaan kamu seputar tren dan juga seputar makeup untuk tahun 2021. Beauty Trend 2021 all about eyes. Udah tahu dong besok makeupnya harus seperti apa ya. Kita bisa nyoba-nyoba makeupnya yang pasti menggunakan Implora Cosmetics karena sudah pasti halal. Dan sudah tersertifikasi BPOM. Jadi sudah pasti aman untuk kamu gunakan setiap hari. Dan buat kamu juga jangan lupa untuk ikutan acara sosmed activity di Instagram Vimela. Akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher OVO Rp250.000. Lumayan banget, silahkan langsung ikutan rame-rame seru-seruan. Dan juga kamu bisa memenangkan makeup kit Implora Cosmetics. Jangan lupa juga untuk diposting keseruan hari ini ke Instagram ya, mention ke @vimela.com dan juga di @implora-cosmetics. Posting sebanyak-banyaknya biar yang gak ikutan jadi iri ya. Nah kalau gitu akhirnya aku harus pamit teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat kami yang sudah ikutan dari awal sampai dengan akhir ini. Ya udah, Kiki Caya pamit, sampai ketemu lagi. Implora Cosmetics approved by me. Dah.